sama. Ya. Ini gambarannya teman-teman. Tubna ilaika min dzalik. Satu. Kemudian yang kedua, ini yang paling menarik juga adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, yang kedua. La ilma lana illa ma 'allamtana. Sebagian di pertemuan yang lalu telah juga saya uraikan ini. Ya, dari sebagiannya. Setelah punya adab menunduk, patuh, tawadhu, saling berbagi dalam kebaikan, saling melengkapi, saling merekomendasikan dalam kemuliaan yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membangun ketakwaan dengan menjadikan dasar pijakan ilmu itu untuk bersandar kepada Allah. Ini poinnya. Ya, bahasa singkatnya, menyadari sepenuhnya bahwa segala jenis pengetahuan itu sumbernya semua dari Allah. Ini poinnya. Nah, jadi para ulama itu semakin pintar, ya, semakin alim, semakin dekat dengan Allah karena menyandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud surat Fatir di ayat 28 itu ya. Ketika kita mau ke ujungnya, Allah sampaikan dengan cepat saja, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Kan di ujungnya kan, cuma kita nggak lafadzkan kan di ujungnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'. Sungguh yang hanya takut, ya, ketakutannya maksudnya dia membangun segala hal itu karena Allah, ya, benarnya diucapkan karena Allah, ikuti petunjuk Allah, takut kalau berbuat sesuatu Allah nggak suka, kan? Nah, itu para ulama nomor satunya, ya, karena ulama menyandarkan segalanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya sering katakan bahwa orang-orang yang betul-betul berilmu, baik itu ilmunya terkait dengan penggalian ilmu-ilmu agama, ad-din, langsung ya, terkait dengan agama, ad-din, saya langsung tuliskan dengan kata ad-din saja. Ya, jadi kalau agama masih multi tafsir, karena dari bahasa Sanskerta hanya tidak agama rusak. Jadi konsep yang menjaga supaya orang-orang tidak rusak, manusia nggak rusak, ya kan? Nah, tapi kalau ad-din itu lebih dalam lagi. Ya, kama tadinu tudan. Ya, ad-din itu satu komitmen. Jadi bukan hanya menjaga, tapi ada komitmennya. Jadi ketika masuk ke dalam Islam, kenapa Islam disebut dengan din? Karena ada komitmen yang dibangun ketika berislam. Ya, ini komitmen pertamanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, tidak bertuhan kecuali kepada Allah dan hanya satu-satunya, menuhankan Allah sebagai Tuhan satu-satunya, dengan konsekuensi membuktikan kebertuhanan itu dengan menyembahnya. Bagaimana caranya? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika masuk ke dalam itu ada komitmen kita. Kalau sudah bersyahadat, komitmen. Ya, buktikan keimanannya lewat apa? Menyembah. Karena itulah Allah turunkan bentuknya syariat, jalan untuk menyembah. Sholat, ya, itu adalah implementasi keimanan sekaligus pembuktiannya. Kemudian apalagi puasa, zakat, haji, sekarang pada berangkat itu karena imannya, ya, karena komitmen. Disebutnya din, karena tadi itu sebagaimana engkau berkomitmen, tuh dan engkau akan dibalas. Dan itu ketika kita menunaikan itu semua, berkomitmen, Allah berikan apresiasi di dunia dalam bentuk keberkahan, di akhirat dalam bentuk rahmat, diberikan segala kenikmatan. Nah, itulah din. Nah, agama nggak sampai ke situ, cuma menjaganya supaya nggak rusak, gitu ya. Nah, itu dasar awal kebahasaannya. Kembali ke sini, baik itu mengajarkan ilmu terkait dengan ad-din, ya, terkait dengan salat misalnya, terkait dengan fiqh umum, muamalah misalnya, ini ibadah, muamalah atau akhlak misalnya, maka ini semua itu dibangun dengan dasar ketaatan kepada Allah. Ini poinnya. Untuk kenal Allah. Ya. Dan sebelum kita jeda, termasuk yang mengajarkan ilmu-ilmu umum pun di puncaknya untuk mengenal Allah. Fisika, ya, biologi, kimia, dan sebagainya. Puncaknya bukan saat Anda menjadi seorang ilmuwan menemukan sesuatu, bukan. Kalau itu masih biasa. Puncaknya ketika dengan semua pengetahuan itu Anda mengenal pemilik ilmu yang sesungguhnya, yang hak. Bagaimana Anda meriset di langit terus kenal Allah? Bukan sekedar jadi astronom yang hebat, tapi nggak kenal Allah, itu belum sampai kepada puncak ilmunya. Demikian di daratan, di lautan, dan sebagainya. Adalah orang-orang hebat dikenal dengan ulul albab, yang kenal dengan esensi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Puncaknya rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Maka kalimat malaikat ditegaskan kembali di situ untuk menunjukkan adab kita yang tawadhu karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kriteria ilmu yang benar? Seperti apa kita memaksimalkan dalam belajar dan mengamalkan itu semua? Kita lanjutkan insya Allah setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Telah tiba waktu Indonesia bagian barat, waktu sholat isya.
berjamaah. Kita akan jeda sejenak dan kita lanjutkan insyaallah setelah menunaikan salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.